Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasien safety, pemeriksaan subjektif, dan pemeriksaan objektif. Untuk pasien safety atau keselamatan pasien, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada ketetapan identifikasi pasien. Nah, untuk identifikasi pasien ini dapat dilakukan dengan nama lengkap pasien, umur pasien, dan nama rekam medik. Dan apabila pasien itu tidak dapat diajak untuk berkomunikasi, maka pemeriksaan itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan nama lengkap, kemudian umur pasien pada gelang pasien, dan nanti akan dicocokkan dengan informasi yang dimiliki dari pihak rumah sakit atau keluarga pasien. Yang kedua itu ada peningkatan komunikasi yang efektif. Nah, di sini kita bisa menggunakan SBAR, yaitu situasi, background, kemudian assessment, dan rekomendasi. Nah, untuk situasinya itu contohnya seperti ini. Nyonya Ulfa, umur 20 tahun, dirawat di Rumah Sakit Harapan, saat ini mengalami cedera pada shoulder, dan untuk backgroundnya, pasien masuk ke rumah sakit pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan riwayat cedera pada shoulder, dan assessment yang telah diberikan yaitu telah dilakukan pemeriksaan tekanan darah yaitu 120/70, denyut nadinya 88 kali per menit, untuk respirasinya 28 kali per menit, dan terdapat gangguan pada lingkup gerak sendi. Dan untuk rekomendasi yang telah diberikan adalah edukasi latihan pada shouldernya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang ketiga itu adalah peningkatan keamanan pada obat yang harus diwaspadai. Nah, ini bertujuan agar tidak terjadinya overdosis. Yang keempat itu adalah kepastian tetap pasien, kemudian tetap prosedur, dan tetap pasien operasi. Dan yang kelima ini ada pengurangan risiko infeksi pada pasien. Nah, hal ini yang kelima tadi itu adalah pengurangan risiko infeksi pada pelayanan rumah sakit. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Nah, dan untuk mencuci tangan yang baik itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tuangkan sabun pada telapak, contohnya tuangkan sabun pada telapak tangan kalian, kemudian usap, kemudian seperti ini, tangan sebelah juga, dan seperti ini, dan kita kunci. Kemudian nanti bilas. Nah, tetapi di sini saya menggunakan hand sanitizer. Nah, kemudian yang keenam itu adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Pemeriksaan subjektif. Nah, untuk pemeriksaan subjektif itu adalah pemeriksaan berdasarkan dengan keluhan pasien. Nah, di mana pemeriksaan subjektif itu dia terdiri dari anamnesis, kemudian keluhan utama pasien, dan riwayat penyakit. Nah, untuk riwayat penyakit itu terdiri dari 3, asal mula keluhan pasien, kemudian riwayat pengobatan, dan juga keluhan utama serupa dulu. Nah, di sini anamnesis itu ada 2 metode, ada auto anamnesis dan hetero anamnesis. Nah, untuk auto anamnesis itu di mana kita melakukan komunikasi secara langsung dengan pasien. Sedangkan hetero anamnesis itu adalah kita melakukan komunikasi dengan keluarga pasien. Nah, contohnya seperti ini. Permisi Bu, perkenalkan, nama saya Fisio Farida. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Umur berapa Bu? 20. Pekerjaannya apa Bu? Mahasiswa. Riwayat penyakit keluarga Bu? Darah tinggi. Keluhannya Ibu apa ya? Baru sakit. Terus susah digerakkan. Diangkat juga susah, biasanya kayak angkat kurang bisa, tapi sekarang untuk keluarin saja susah. Apakah sebelumnya Ibu pernah jatuh atau terbentur? Jatuh dari tempat tidur. Apakah ada pengobatan setelah itu Bu? Ke tukang urut, tapi setelah itu bukannya membaik tapi malah semakin parah. Apakah sebelumnya Ibu pernah mengalami hal tersebut Bu? Pernah, tapi tidak terlalu sakit kayak sekarang, hanya sakit sebentar terus hilang, tapi sekarang sakitnya kayak susah banget. Baik Bu, jadi di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya kepada Ibu. Ya. Oke, seperti itu. Kita masuk pada pemeriksaan objektif. Nah, pemeriksaan objektif itu terdiri dari pemeriksaan tanda-tanda vital, nah seperti tensi, kemudian pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan pernapasan, dan juga pemeriksaan pengukuran tubuh. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan pada infeksi, kemudian palpasi, perkusi, auskultasi. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan pada fungsi gerak. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital terlebih dahulu. Oke. Baik Bu, saya tensi terlebih dahulu ya. Pemeriksaan denyut nadi,
Dilakukan dalam waktu 1 menit. Kemudian kita masuk pada pemeriksaan pernapasan. Nah, untuk pemeriksaan pernapasan itu dilakukan dengan cara tangan kita letakkan pada perut pasien. Nah, kita hitung dalam 1 menit karena pasien itu dia terlentang, maka kita bisa menggunakan kertas untuk mengamati atau infeksi ya. Kemudian kita bisa mengamati apakah pasien memiliki gangguan pada pernapasannya atau tidak. Kita hitung dalam waktu 1 menit. Kemudian kita lanjut dengan pemeriksaan pada suhu badan pasien. Permisi Bu, silakan ditaruhkan pada lipatan ketiaknya Bu. Boleh saya lihat Bu? Oke, terima kasih. Saya mohon untuk bangun Bu, apakah bisa? Oke. Menghadap ke belakang Bu, ke depan. Sana. Oke. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Nah, palpasi itu dia bertujuan untuk mengetahui lokasi cedera pada pasien atau lokasi nyeri pada pasien. Nah, sini kita bisa instruksikan pada pasien dengan mengungkapkan angka 77. Bu, apabila terdapat getaran yang berbeda, maka kita bisa menggunakan metode auskultasi. Nah, kemudian selanjutnya itu di sini ada perkusi. Nah, perkusi itu dia dilakukan untuk mengetahui apakah pada tubuh pasien itu terdapat penumpukan cairan atau tidak. Nah, tangan kita letakkan pada toraks. Nah, kemudian kita tepuk 3 kali. Kita cari apakah terdapat penumpukan cairan atau tidak. Begitupun pada area depan. Kondisi di antara toraks. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada auskultasi. Nah, dimohon Bu untuk menyamping. Auskultasi itu dia bertujuan untuk mengetahui suara abnormal pada perjalanan napas pasien, jalan napas pasien. Permisi Bu. Kita letakkan stetoskop kita pada area lehernya, jalan napasnya. Setelah itu kita letakkan stetoskop kita pada area lobus parunya. Siap Bu. Untuk di bagian sini leher itu pernapasannya itu dia lebih kasar. Suaranya itu lebih kasar karena dia berdekatan dengan jalan napas. Sedangkan pada lobus kanan itu suara yang dihasilkan itu dia lebih halus karena pada bagian ini terdapat otot, kemudian tulang, sehingga menghasilkan suara yang lebih halus. Permisi, tangannya Bu. Lanjutkan dengan pemeriksaan kondisi cedera. Nah, di sini pasien diinstruksikan untuk relax dan fisioterapi membantu untuk menggerakkan ekstremitas atas pada pasien yang mengalami cedera. Oke, permisi Bu. Apakah seperti ini terasa sakit Bu? Seperti ini Bu? Iya. Bentar. Seperti ini? Iya. Kalau seperti ini Bu? Sudah Bu, oke. Coba Ibu lakukan seperti ini Bu. Kalau seperti ini Bu. Seperti ini. Kalau seperti ini Bu. Seperti ini Bu. Baik Bu. Oke. Seperti ini Bu. Yes. Baik Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan, untuk tekanan darahnya 120/80, untuk denyut nadinya 88 kali per menit, berarti normal ya Bu. Untuk pernapasannya 28 kali per menit, normal Bu. Dan untuk suhunya 36 derajat Celcius. Dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, Ibu didiagnosa mengalami freeze shoulder